Selamat berjumpa lagi dengan saya, Kunusain Ponto di Indo Progress. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bung Dodi Moidadi, Ya, Doni Doni Moidadi. Moidadi, mengenai keterlibatan kawan-kawan progresif di Kota Palu untuk terlibat dalam kompetisi pilkada di kota tersebut. Nah, Ya, Bung Doni, apa yang ya, membuat Bung dan kawan-kawan progresif di Kota Palu memutuskan untuk berkompetisi dalam pilkada Kota Palu? Padahal kita tahu bahwa undang-undang pilkada ini kan lebih menguntungkan kelompok oligarki. ya. Sebenarnya sejak Aristan eh, sejak sebenarnya tahun lalu ya. Kalau saya nggak salah ingat itu bulan puasa tahun lalu itu ada semacam reuni kecil, reuni dan kumpul-kumpul buka bersama teman-teman aktivis di Kota Palu. Dan itu cukup ramai di kantor PRD. Saya waktu itu nggak sempat hadir karena masih di Bogor. Cuma dapat informasi kawan-kawan ngumpul, termasuk ada Aristan juga dan beberapa aktivis di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Itu ngobrol ya soal situasi ekonomi politik, kemudian ngomong soal respon Pilkada 2020 yang barusan selesai. Itu ada semacam dorongan kepada Aristan untuk maju sebagai calon wali kota. Nah, itu memang didiskusiin dan dari rekam jejak kawan-kawan aktivis Sulawesi Tengah kan punya beberapa pengalaman ya untuk bertarung di pilkada, khusus Aristan. Sebelum di kota sebenarnya dia di Kabupaten Sigi sudah pernah diusung melalui jalur independen sama Mutmainah Corona. Cuma sayang kerja-kerja politik waktu itu belum maksimal, makanya Aristan sama Mutmainah Corona itu tidak masuk menjadi calon kepala daerah. Setelah tadi Kabupaten Donggala, setelah itu ada Kabupaten Sigi di satu daerah dekat Kota Palu. Aristan juga pernah diusung untuk jadi calon bupati, tapi saya nggak mendapatkan kursi dan dukungan partai politik. Nah, momentum pilkada kali ini itu dianggap sebagai satu upaya membuka ruang demokrasi sebenarnya. Dan meskipun dalam tanda petik semua eh, semuanya itu dikuasai oleh oligarki politik, itu kita nggak berdebat lagi, kita setuju sama itu. Hanya kita mau memilih ruang ini sebagai ruang merebut ruang demokrasi satu. Kemudian ada program-program transisi yang bisa dimajukan dan ditawarkan di Kota Palu dalam konteks yang lokal. Dan pengalaman itu dianggap sebagai satu upaya mengakses kekuasaan dan menguji kapasitas kita sebagai gerakan sosial di Kota Palu. Dan selama ini kan kalau dicek pengalaman dari tahun awal 90-an, pengalaman advokasi itu kan sudah sangat kaya sebenarnya. Memenangkan agenda-agenda rakyat bisa dibilang ada capaiannya, seperti advokasi di Dongi-Dongi, warga yang menduduki Taman Nasional di Luralindo, kemudian advokasi PLTA juga, sama almarhum George Adi Condro, kemudian beberapa wilayah yang punya basis-basis gerakan sosial. Nah, Palu sendiri sebagai satu ibu kota di Sulteng itu belum banyak mendapatkan tempat pembelajaran. Makanya kami berpikir ya udah ini kita punya momentum politik, meskipun demokrasinya ini demokrasi liberal dan seterusnya lah. Ada oligarki di situ yang akan bertarung, tapi kita ingin menguji kapasitas kita sebenarnya. Yang punya sejarah panjang dan tokoh itu ada atau figur itu ada di Aristan. Nah, Aristan Yang dia ini maju sebagai atau diusung sebagai calon independen atau melalui partai politik tertentu? di Kota Palu emang dia diusung sama partai politik. Yang mengusung itu Partai Nasdem sama PKS. Kita tahu juga Aristan setelah lama jadi aktif berjuang di gerakan rakyat,
dia menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Sulawesi Tengah. Prestasinya cukup baik. Di Pileg 2019, Nasdem sendiri mendapatkan 9 kursi di provinsi, yang itu juga secara kuantitatif itu memenangkan partai itu di perhelatan pilkada. Kita tahu emang ini bukan partai yang ideal mengusung Aristan, tapi kalau kita lebih dalam melihat situasi politiknya, nggak hitam putih, di Partai Nasdem ini sendiri kan bisa dibilang ada blok aktivis yang terlibat di dalam untuk memajukan demokrasinya, memajukan budaya politiknya, dan seterusnya. Nah, itu yang kami anggap mesti di-challenge dan mesti ada pengalaman politik. Meskipun politik itu kita tahu, itu politik liberal. Nah, setelah resmi dicalonkan oleh partai di dalam memperebutkan kursi wali kota, terus kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk memenangkan Aristan sebagai wali kota? Ini bukan melihat dari konteks partai ya, tapi melihat dari konteks gerakan sosial yang mengusung Aristan sebagai calon wali kota ini. Sebenarnya sebelum dia mendapatkan kursi, itu kan teman-teman sudah bekerja dari sejak setahun yang lalu, Bung. Sejak saya bilang tadi ada rapat di bulan puasa, setelah itu kawan-kawan kerja menggunakan namanya Jaringan Kerja Aristan. Itu disingkat Jangkar. Nah, kerja-kerja relawan ini sebenarnya satu, memperkenalkan Aristan ke publik, karena yang kenal Aristan kita tahu ini hanya segmen tertentu, aktivis, akademisi, dan jumlahnya representasinya cukup kecil di kota. Nah, Jaringan Kerja Aristan ini kerja untuk mempopulerkan Aristan, sekaligus mengkampanyekan visi dan misi dan program yang diusung dia sebagai bakal calon wali kota. Nah, kerja itu kurang lebih setahun sampai dia mendapatkan rekomendasi dari partai pengusung. Nah, kita tahu partai sendiri kan tidak ingin mengusung calon wali kota atau calon kepala daerah itu dengan tiket, golden ticket ya. Pasti dia ingin lihat indikator-indikator seperti survei elektabilitas, survei popularitas, dan seterusnya. Nah, itu yang dikerja setahun, kemudian elektabilitasnya itu atau popularitasnya dari sekitar 0,2% sampai di angka yang cukup punya peluang untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah, sekitar 15 atau 17% lah. Disurvei oleh beberapa lembaga survei independen. Nah, setelah dia dapat rekomendasi, kemudian berpasangan dengan calon wakil wali kotanya, di tanggal 22 September itu kita rapat untuk membentuk satu koalisi relawan yang saya sebut tadi. Jadi ada beberapa relawan yang sebelumnya sudah terlibat bekerja untuk Aristan. Kita ngumpul buat namanya Kawan Aristan, Koalisi Relawan Aristan. Dan kita nunjuk satu orang sebagai sekjen yang mengkoordinir manajemen kerja-kerja kita, sama saya ditunjuk untuk mengkoordinir donasi publik. Nah, setelah itu kerja-kerja kita direncanakan memang khusus memperkenalkan dia lebih masif di publik, sekaligus mengkampanyekan program-program politik dia. Yang isu-isunya kita pilih emang isu-isu yang khas menjadi yang sudah dikerjakan Aristan sebenarnya. Ada isu lingkungan hidup, soal lingkungan hidup itu lebih luas, spesifiknya soal transportasi publik, kemudian pengelolaan sampah, isu-isu yang lebih birokratis sebenarnya soal reformasi birokrasi, tapi isu-isu yang kami anggap ini belum pernah sama sekali dipercakapkan oleh publik. Misalkan ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di ekstraktif,
perusahaan tambang galian C, perusahaan emas. Itu apa sih pendapat benefitnya untuk pemerintah kota? Nah, itu di-endorse, dipromosikan ke publik agar publik tahu. Dan selama kurang lebih 6 bulan, itu kerja-kerja kampanye jalan, donasi publik juga kita galang, dari semua kalangan, semua level. Kemudian kerja-kerja pengorganisasian juga di waktu yang sama dijalankan. Karena di koalisi relawan ini ada koordinator penggalangan massa. Dan itu kurang lebih 6 bulan lah berjalan setelah dia mendapat rekomendasi partai. Itu Bang. soal Singkatnya. yang menarik itu soal donasi publik. Okay. Itu kenapa memilih untuk donasi publik, padahal biaya untuk kampanye itu sendiri tidak kecil gitu. Bagaimana memobilisasi dana publik itu? Ya, ini menarik, Bung. Memang sejak awal kan kita tahu ini politik liberal ya, dan nggak sedikit duit yang akan dikeluarkan. Makanya kita buat donasi publik. Oke nih, ini donasi publik baru pertama kali dibuat di Sulawesi Tengah, sejarah awal, dan memang nggak mudah, tapi kita coba untuk merubah budaya politik. Jadi warga ditempatkan sebagai subjek yang bisa langsung mendukung kandidatnya, berapapun uang yang dia sumbangkan. Memang nggak banyak, hasil rekapitulasi kita terakhir, ada sekitar 42 juta yang nyumbang ke donasi publik ini, dari semua kalangan. Dari warga yang pekerjaannya paling kecil ya, di sektor pedagang, kaki lima, dan seterusnya. Ada juga kalangan profesional, seperti pengacara, kemudian yang bekerja di bank, yang sebenarnya dia belum kenal Aristan, tapi membaca kampanye donasi publik ini tertarik dengan karakter individu Aristan sendiri, profiling dia, dan kampanye-kampanye politik. Memang target kita bukan seberapa besar duitnya, Bung. Tapi target kita sebenarnya ingin mengkampanyekan Aristan itu bisa langsung didukung oleh warga loh, berapapun biayanya. Nah, itu sebenarnya target utamanya, dan mengkampanyekan ke publik bahwa donasi publik ini sebenarnya bisa dilakukan di situasi politik liberal seperti pilkada ini. Pengalaman yang kita ambil sebenarnya ngelihat pengalaman di Jakarta sih, seperti Jokowi, Ahok itu kan punya donasi publik juga ya, tapi karena mereka berdua latar belakangnya pernah menjadi kepala daerah dan bukan dari kalangan aktivis, di Palu ini menjadi pembeda karena profiling Aristan. Itu yang kita target sebenarnya. Nah, dari hasil pilkada kemarin kan kita tahu bahwa Aristan kalah ya. Apa pengalaman penting yang bisa Bung bagi kepada kawan-kawan gerakan sosial di tempat lain jika ingin mencoba berkontestasi dalam proses politik yang sama di waktu yang akan datang? Ya, sejak kami dinyatakan kalah ya di quick count, memang ada perbedaan yang signifikan dari kerja-kerja politik di masyarakat sipil, di badan masyarakat sipil seperti Walhi, Jatam, dan organisasi non-pemerintah lainnya ya, dengan kerja-kerja politik mengusung kandidat wali kota di Pilkada 2020. Nah, pengalaman ini sebenarnya memberikan kita pengetahuan kalau politik liberal ini bisa diakses dan bisa diperjuangkan dengan profiling seperti Aristan, yang latar belakangnya aktivis, dia bukan dari keluarga elit, dia tidak punya banyak modal seperti kandidat lain yang latar belakangnya pengusaha, itu bisa kita usung dengan syarat punya
kerja-kerja serius dalam melakukan pengorganisasian dan mengkampanyekan dia sebagai calon kepala daerah. Meskipun ada perdebatan juga nih, di Palu sendiri tidak semonoton itu, tidak semua aktivis sebenarnya punya pandangan yang sama mendukung Aristan sebagai calon wali kota, karena dia kita tahu didukung partai yang tanda petik bukan partai progresif. Nah, kawan-kawan yang mengkritik ini kami hargai, itu sebagai proses demokrasi. Mereka tidak memilih untuk tidak memilih dalam artian golput, karena Aristan didukung partai non-progresif, partai borjuis. Tapi pengalaman ini sebenarnya pengalaman penting untuk dijadikan pembelajaran teman-teman di daerah lain yang punya latar belakang pengorganisasian, punya rekam jejak perjuangan bersama rakyat, dan itu sebenarnya bisa diakses di situasi politik liberal seperti pilkada, pileg, bahkan bisa juga, dan bahkan pilpres. Hanya saja memang target kita sebenarnya kalau Aristan bisa memenangkan Pilwalkot ini, nah relasi dia dengan partai politik itu kan tidak sehitam putih yang kita kira ya. Misalkan di partai A itu ada tokoh oligarki yang bisa mengatur Aristan kalau dia jadi wali kota. Itu sebenarnya pandangan yang terlampau simplistik melihat relasi itu. Aristan sendiri di partai dia itu punya posisi politik yang bisa digunakan untuk berdialog, bahkan bernegosiasi dengan tokoh-tokoh politik oligarki di partai dia misalkan. Karena dia satu punya rekam jejak integritas, kemudian pengalaman melakukan pengorganisasian dengan rakyat, kemenangan-kemenangan sudah pernah diraih, dan itu sebenarnya modal dia untuk bernegosiasi dan berdialog bahkan dengan tokoh-tokoh politik yang dianggap oligarki oleh teman-teman yang menganggap ini sudahlah, politik ini siapapun yang jadi pemenang itu akan sama saja, nasib kita akan tetap sama dan seterusnya. Menurut kita itu tidak. Pengalaman Pilwalkot ini memberikan kita insight dan pembelajaran kalau orang seperti Aristan itu bisa kita usung menjadi calon wali kota, dan kalau dia menang, nah program-programnya pasti tidak akan bisa 100% ya disetujui sama DPR, karena kita tahu di DPR juga banyak sekali ragam latar belakang politik di sana, ada yang pengusaha dan seterusnya, dan itu akan sangat dinamis situasi politiknya. Yang paling mungkin dikerjakan sebenarnya program-program transisi sih, Bung. Kalau dalam diskusi kita di relawan ini, di situ juga ada Bung Anto Sangaji yang banyak memberi insight, pengetahuan, dan pengalaman di negara-negara lain yang sebenarnya sudah mempraktekkan ini. Jadi ada kandidat yang punya latar belakang aktivis, dan dia diusung partai non-progresif, tapi ketika dia terpilih, relasinya tidak linear yang dibayangkan ya. Dia akan banyak dikontrol oleh partai itu dan seterusnya, tapi dia sendiri sebenarnya karena didukung gerakan sosial, nah itu menjadi sesuatu yang berbeda di pengalaman elektoral. Dan pasca kalah sebenarnya hitungan kita ada sekitar 20 ribuan orang yang memilih dia di kota itu, yang mesti di-maintain sejak dari sekarang sampai di 2024 nanti, apakah itu pemilu legislatif atau pemilihan kepala daerah yang sama. Dan basis-basis ini yang akan kita konsolidasi lagi, dan itu akan mengawal Aristan sampai di perhelatan atau momentum politik berikutnya. Oke, baik Bung. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya dan juga pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk pembelajaran bersama di momentum-momentum politik berikutnya. Sekali lagi, makasih banyak Bung ya. Salam. Oke Bung, sama-sama Bung. Bye. Salam dari